Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Mujahidah dengan NIM 2286206270, kelas reguler A semester 1, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Yang terhormat, dosen pengampu ilmu pendidikan, yakni Bapak Dr. Mawardi SSI MPD. Dan saya di sini akan memaparkan materi tentang hakikat manusia dan pengembangannya. Secara faktual, kegiatan pendidikan merupakan kegiatan antar manusia, oleh manusia, dan untuk manusia. Itulah mengapa pembicaraan tentang pendidikan tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang manusia. Dari beberapa pendapat tentang pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan pada umumnya, sepakat bahwa pendidikan itu diberikan atau diselenggarakan dalam rangka mengembangkan seluruh potensi kemanusiaan ke arah yang positif. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manusia menurut pandangan Islam, wujud dan sifat dimensi manusia, implikasi dalam dunia pendidikan. Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk yang pandai bertanya, bahkan ia mempertanyakan dirinya sendiri, keberadaannya, dan dunia seluruhnya. Binatang tidak mampu berbuat demikian, dan itulah salah satu alasan mengapa manusia menjulang tinggi di atas binatang. Dari Jakarta 1969, 7. Mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang berhadapan dengan dirinya sendiri, tidak hanya berhadapan tetapi juga menghadapi, dalam arti mirip dengan menghadapi soal dan menghadapi kesukaran. Manusia melakukan mengolah diri sendiri, mengangkat dan merendahkan diri sendiri. Ilmu-ilmu kemanusiaan termasuk ilmu filsafat telah mencoba menjawab pertanyaan mendasar tentang manusia itu, sehingga dapat dibayangkan betapa banyak rumusan pengertian tentang manusia. Berbicara dan berdiskusi tentang manusia selalu menarik, karena selalu menarik, maka masalahnya tidak pernah selesai dalam artian tuntas. Pembicaraan mengenai makhluk psikofisik ini laksana suatu permainan yang tidak pernah selesai. Selalu ada saja pertanyaan mengenai manusia. Nawawi 1996. 1. Manusia merupakan makhluk yang paling menakjubkan, makhluk yang unik, multidimensi, serba meliputi, sangat terbuka, dan mempunyai potensi yang agung. Manusia dalam arti filosofi. Pembahasan makna dari siapa manusia sebenarnya telah lama berlangsung, namun sampai sekarang pun tidak ada satu kesatuan dan kesepakatan pandangan berbagai teori dan aliran pemikiran mengenai manusia ini sendiri. Kadang kala studi tentang manusia ini tidak utuh karena sudut pandangannya memang berbeda. Antropologi fisik, misalnya, memandang manusia hanya dari segi fisik, material semata. Sementara antropologi budaya mencoba meneliti manusia dari aspek budaya. Sepertinya manusia sendiri tak henti-hentinya memikirkan dirinya sendiri dan mencari jawaban akan dari apa, dan mau kemana manusia itu. Pemahaman manusia yang tidak utuh tentang manusia dapat berakibat fatal bagi perlakuan seseorang terhadap sesamanya. Misalnya saja pandangan dari teori evaluasi yang diperkenalkan Darwin pada abad 19, bisa saja pandangan Darwin tersebut akan menimbulkan sifat kompetitif dalam segala hal, baik ekonomi, politik, budaya, hukum, pendidikan, maupun lainnya. Bahkan akan menghalalkan berbagai macam cara. Maka agar dapat dipahami tentang hakikat manusia secara utuh, ada beberapa pendapat atau pandangan tentang manusia itu. Ada beberapa aliran, contohnya aliran materialisme, aliran spiritualisme, aliran dualisme. Aliran materialisme adalah aliran ini memandang manusia sebagai kumpulan dari organ tubuh, zat kimia, dan unsur biologis yang semuanya ini terdiri dari zat dan materi. Aliran spiritualisme atau serba roh, aliran ini berpandangan hakikat manusia adalah roh atau jiwa, sedangkan zat atau materi adalah manifestasi dari roh atau jiwa. Aliran dualisme, aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani, badan dan roh. Menurut Murtado Muntahari 125, manusia adalah makhluk serba dimensi. Hal ini dapat dilihat dari dimensi pertama. Secara fisik manusia hampir sama dengan hewan yang membutuhkan makan, minum, istirahat, dan menikah supaya ia dapat tumbuh dan berkembang. Dimensi kedua, manusia memiliki sejumlah emosi yang bersifat etis, yaitu ingin memperoleh keuntungan dan menghindari kerugian. Dimensi ketiga, manusia memiliki perhatian terhadap keindahan. Dimensi keempat, manusia memiliki dorongan untuk menyembah Tuhan.
Dimensi kelima, manusia memiliki kemampuan dan kekuatan yang berlipat ganda karena ia dikaruniai akal, pikiran, dan kehendak bebas sehingga ia mampu menahan hawa nafsu dan menciptakan keseimbangan dalam hidupnya. Dimensi keenam, manusia mampu mengenal dirinya. Assegaf 2005-57. Manusia menurut pandangan Islam. Al-Quran memperkenalkan 3 istilah kunci, key term, yang digunakan untuk menunjukkan arti pokok manusia, yaitu al-insan, bashar, dan bani Adam. Kata al-insan dalam Al-Quran sebanyak 65 kali dipakai untuk manusia yang tunggal, sama seperti ins, sedangkan untuk jamaknya dipakai kata an-nas, unasi, insia, anasi. Hampir semua ayat yang menyebut manusia dengan menggunakan kata al-insan, konteksnya selalu menampilkan manusia sebagai makhluk yang istimewa secara moral maupun spiritual yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Keunggulan manusia terletak pada wujud kejadiannya sebagai makhluk yang diciptakan dengan kualitas ahsani takwim, sebaik-baiknya penciptaan. Bashar. Kata bashar dipakai untuk menyebut semua makhluk baik laki-laki maupun perempuan, baik satu ataupun banyak. Kata ini memberi referensi kepada manusia sebagai makhluk biologis yang mempunyai bentuk tubuh yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan jasmani. Kata bashar adalah jamak dari kata basyarah yang berarti kulit. Manusia dinamai bashar karena kulitnya tampak jelas. Al-Quran menggunakan kata ini sebanyak 35 kali dalam bentuk tunggal dan sesekali dalam bentuk mutsanna atau 2 untuk menunjukkan manusia dari sudut lahiriahnya serta persamaannya dengan manusia seluruhnya. Kata al-nas, kata ini mengacu kepada manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dalam arti al-nas ini paling banyak disebut dalam Al-Quran, yaitu 240 kali. Bisa dilihat dalam seluruh ayat yang menggunakan kata ya ayyuhan nas. Penjelasan konsep ini dapat ditunjukkan dalam 2 hal. Pertama, banyak ayat menunjukkan kelompok-kelompok sosial dengan karakteristiknya masing-masing yang satu dengan yang lain belum tentu sama. Ayat ini menggunakan kata wa minan nas dan di antara manusia. Kedua, pengelompokan manusia berdasarkan mayoritas yang umumnya menggunakan kata aksaran nas, sebagian besar manusia. Hasan 2004 131 sampai dengan 132. Wujud sifat dan dimensi manusia. Menurut kaum eksistensialis dalam Tirta Raharja dan La Sulo 1985 4 sampai dengan 11, wujud sifat hakikat manusia meliputi kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, kata hati, moralitas. Kemampuan menyadari diri yakni bahwa manusia itu berbeda dengan makhluk lain karena manusia mampu mengambil jarak dengan objeknya, termasuk mengambil jarak terhadap dirinya sendiri. Kemampuan bereksistensi dengan kemampuan mengambil jarak dengan objeknya berarti manusia mampu menembus atau menerobos dan mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. Kata hati, kemampuan membuat keputusan tentang yang baik dan yang buruk bagi manusia sebagai manusia. Moralitas, eksistensi manusia memiliki dimensi moralitas. Manusia memiliki dimensi moralitas sebab ia memiliki kata hati yang dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Wujud sifat hakikat manusia selanjutnya ada tanggung jawab, rasa kebebasan, kewajiban dan hak, kemampuan menghayati kebahagiaan. Tanggung jawab adalah kesediaan untuk menanggung akibat dari perbuatan yang menuntut jawab. Rasa kebebasan adalah perasaan yang dimiliki manusia untuk tidak terikat oleh sesuatu selain terikat sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak adalah 2 macam gejala yang timbul sebagai manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial. Kemampuan menghayati kebahagiaan. Bahwa kebahagiaan manusia itu tidak terletak pada keadaannya sendiri secara faktual ataupun pada rangkaian prosesnya maupun pada perasaan yang diakibatkannya, tetapi terletak pada kesanggupannya atau kemampuannya menghayati semuanya itu dengan keheningan jiwa dan mendudukkan hal-hal tersebut dalam rangkaian atau ikatan 3 hal, yaitu usaha, norma-norma, dan takdir. Di samping hakikat manusia, sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa manusia juga merupakan makhluk yang memiliki banyak dimensi, yakni dimensi keindividualan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dan dimensi keberagaman. Tirta Raharja dan La Sulo 2008 17. Dimensi keindividualan, bahwa setiap individu memiliki keunikan. Dimensi kesosialan, bahwa setiap manusia dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk hidup bersama dengan orang lain.
Dimensi kesusilaan, manusia ketika dilahirkan bukan hanya dikaruniai potensi individualitas dan sosialitas, melainkan juga potensi moralitas atau kesusilaan. Dimensi keberagaman, pada dasarnya manusia adalah makhluk religius. Sebagaimana telah disinggung di depan, sebagai makhluk religius, manusia sadar dan meyakini akan adanya kekuatan supranatural di luar dirinya. Dan yang terakhir ada implikasi dalam dunia pendidikan. Kesempurnaan manusia dianugerahkan Sang Pencipta melalui dimensi kemanusiaan, membuat manusia mampu memilih, bahkan menciptakan pilihan dan bertindak sesuai pilihannya. Pendidikan berperan dalam pilihan-pilihan manusia, yakni kehancuran atau pengembangan. Manusia yang merusak atau membangun, yang mematikan atau memberi kehidupan, yang mencipta atau menghancurkan. Jika pendidikan berorientasi pada persiapan masa depan dan bukan pada kemanusiaan manusia, maka pendidikan dapat menjauhkan manusia dari kemanusiaannya. Tak seorang pun dapat mengetahui dengan jelas dan pasti akan masa depan. Lembaga pendidikan yang berorientasi hanya pada masa depan juga dapat terjebak dalam bayang-bayang sebuah pertandingan, yaitu to be a number one. Demi memenangkan buruan, jika tidak culas seperti memakan manusia lain sebagai pesaingnya, manusia perlu keahlian yang bukan sekedar bisa, melainkan hanya menjadi yang paling, yaitu paling ahli, paling tangkas, paling cepat, paling ahli demi mendapatkan buruan target. Perbandingan manusia satu dengan manusia lain menjadi sangat kental dalam pendidikan yang hanya berorientasi pada masa depan. Para pendidikan harus dikembangkan pada hakikatnya, yaitu bukan mempersiapkan masa depan saja, tetapi untuk membuat manusia dapat hidup dan melakukan tugas kemanusiaannya, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menunjukkan kesempurnaan sebagai manusia. Pertanyaan mendasarnya adalah, mengapa ketiga hal tersebut di atas, hakikat manusia, hakikat pendidikan, dan tujuan pendidikan perlu dipelajari? Jawaban yang mendasar pula adalah, karena berdasarkan pembahasan di atas, jelaslah bahwa bicara masalah hakikat manusia, maka tidak bisa terlepas dari masalah pendidikan ataupun sebaliknya. Bicara hakikat pendidikan seharusnya tidak bisa dilepaskan dari pemahaman hakikat manusia. Keduanya tidak bisa dilepaskan dari pemahaman hakikat manusia. Keduanya ibarat dua sisi mata uang, saling melengkapi, menjadi satu kesatuan yang utuh. Manusia adalah subjek sekaligus di saat yang sama juga bisa sebagai objek dari pendidikan. Sebagai subjek pendidikan, seorang manusia secara formal, guru, dosen, instruktur, membantu manusia, objek pendidikan atau peserta didik, mengembangkan potensi dirinya. Maka keduanya, baik guru, dosen, instruktur, ataupun peserta didik, semestinya memahami hakikat manusia sebagai modal dalam menjalani proses pendidikan yang ideal. Secara teknis, implikasinya terhadap pendidikan formal kita demi mencapai tujuan pendidikan yang telah dirumuskan dan ditetapkan secara nasional adalah perlu adanya pemahaman yang komprehensif dari para stakeholder, pendidik, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang hakikat manusia, sehingga dengan bekal pemahaman yang komprehensif, mereka tidak akan salah arah dalam melaksanakan tugasnya dalam menyelenggarakan proses pendidikan yang diharapkan. Selanjutnya ada kurikulum yang disusun sudah seharusnya didasari oleh pemahaman dan pengertian manusia secara filosofis. Dalam arti di dalamnya sudah memuat aspek-aspek ideal yang diharapkan selain aspek praktis berupa kompetensi khusus yang ingin dicapai dan masing-masing mata pelajaran yang diajarkan. Kompetensi para guru perlu selalu ditingkatkan yang meliputi 4 kompetensi, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Khususnya guru yang mengajar di pendidikan sekolah dasar, sebab mereka lah yang akan berperan meletakkan dasar atau pondasi pada peserta didik untuk menempuh pendidikan yang harus dilaluinya. Sudah saatnya pemerintahan memikirkan perlunya menempuhkan guru lulusan S2 bahkan S3 pada institut pendidikan dasar, karena dengan keahlian dan kompetensi yang mereka miliki, maka upaya untuk memberikan pendidikan dasar kepada peserta didik akan lebih mengena sasaran. Rekrutmen tenaga-tenaga pendidik, guru khususnya untuk berstatus PNS harus lebih diperbaiki. Mengingat selama ini banyak indikasi ketika seseorang mengikuti seleksi guru PNS adalah berorientasi pada status dari sudut pandang ekonomi, sehingga menomorduakan status guru yang merupakan amanah berat memanusiakan manusia.
Mengingat pemerintah telah menetapkan tujuan pendidikan secara konstitusi beserta regulasi pendukung lain termasuk program sertifikasi guru, maka pengawasan dan kontrol atas program sertifikasi guru agar benar-benar mengarah pada upaya peningkatan kualitas guru sebagai ujung tombak proses pendidikan di lapangan. Selanjutnya ada dari sisi objek pendidikan. Peserta didik kiranya juga perlu dibekali atau membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan mengenai potensi dirinya, sehingga bisa dimanfaatkan dalam mengoptimalkan cara maupun hasil belajarnya, mengingat belajar bisa dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Pembelajaran yang maksimal tentunya yang sesuai dengan kebutuhan dan ditempuh dengan cara-cara yang sesuai dengan potensi setiap peserta didik. Baik, itu saja penjelasan pemaparan materi tentang hakikat manusia dan pengembangannya. Jadi kesimpulannya manusia adalah makhluk yang pandai bertanya, bahkan ia mempertanyakan dirinya sendiri, keberadaannya, dan dunia seluruhnya. Pembahasan makna dari siapa manusia sebenarnya telah lama berlangsung, namun sampai sekarang pun tidak ada satu kesatuan dan kesepakatan pandangan berbagai teori dari aliran pemikiran mengenai manusia ini sendiri, maka dapat dipahami tentang hakikat manusia secara utuh. Ada beberapa pendapat atau pandangan tentang manusia ini, yakni aliran materialisme, aliran spiritualisme, aliran dualisme. Menurut pandangan Islam memperkenalkan 3 istilah kunci yang menunjukkan arti pokok manusia, yaitu al-insan, basyar, dan bani Adam. Wujud sifat dan dimensi manusia meliputi kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, kata hati, moralitas, tanggung jawab, rasa kebebasan, kewajiban, dan hak, kemampuan menghayati kebahagiaan. Di samping sifat hakikat manusia, manusia juga memiliki banyak dimensi, yakni dimensi keindividualan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dan dimensi keberagaman. Kesempurnaan manusia dianugerahkan Sang Pencipta melalui dimensi kemanusiaan, membuat manusia mampu memilih, bahkan menciptakan pilihan dan bertindak sesuai pilihannya. Sekian penjelasan materi tentang hakikat manusia dan pengembangannya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.